Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bi alqab bisal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karena nikmat yang telah tercurah kepada diri kita. Kita mengucapkan syukur dengan memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah, baik dalam hubungan kita kepada Allah maupun memperbaiki sikap perilaku kita terhadap sesama antar manusia. Allah SWT berfirman sebagaimana yang sudah kami bacakan tadi, itu adalah landasan kita dalam hubungan bermasyarakat, kesopanan dalam bermasyarakat, adab dalam bermasyarakat. Di dalam firman-Nya surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat 11 dan ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Kalau kita di dalam bermasyarakat berpegang teguh pada dua ayat ini, insya Allah kerukunan kita di dalam lingkungan keluarga lingkungan masyarakat akan tentram damai, karena tidak adanya saling menghujat, tidak adanya saling ngerasani, tidak adanya saling mencemooh satu sama lain, saling menghormati, saling andap asal, sehingga betapa indahnya. Inilah keindahan Islam, itu yang mengajarkan umatnya untuk saling menghormati. Menghormati orang lain itu hakikatnya menghormati dirinya sendiri. Kita menghargai orang lain, hakikatnya kita menghargai diri kita sendiri. Jadi kalau kita melihat dari isi dua surat, dua ayat tersebut, yang pertama kita dilarang memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak baik. Misalnya, mohon maaf ya, orang yang giginya tongos, orangnya dipanggil Pak Tongos. Orang yang bibirnya lebar dipanggil Pak Dower, itu tidak dibolehkan. Itu justru sangat merendahkan sekali, bisa membuat tersinggung perasaan. Jadi kita dilarang keras memberikan suatu panggilan, julukan-julukan yang kurang bisa mengenakkan pada perasaan seseorang. Apapun bentuknya, misalnya orang itu pendek jangan dipanggil bogel atau cebol, tapi apapun kita dudukkan sebagai manusia yang baik, karena hakikatnya itu adalah ciptaan Allah, dan sebaik-baik ciptaan Allah. Di mata kita barangkali mereka itu jelek, hitam,
tongos, tapi di mata Allah dia lebih mulia karena Allah tidak melihat bentuk fisik seseorang, tapi Allah melihat bagaimana tingkat takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah, siapa orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi makanya di sini Islam mengajarkan kita tidak boleh melihat orang dari sisi fisik, memberikan julukan fisik dengan yang kasat mata kepada diri kita. Kita tidak tahu, barangkali dia yang kita jelekkan itu lebih baik daripada kita. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah kita dilarang berburuk sangka. Kita tahu permusuhan itu bisa diawali dari berburuk sangka. Seseorang yang kita buruk sangkai pasti ada perasaan tidak nyaman. Padahal belum tentu orang yang kita buruk sangka itu betul-betul orang itu salah. Sehingga hilangkan kita berburuk sangka kepada orang lain, atau dengan kata lain kita hindarkan untuk bersuudzon kepada orang lain. Rasulullah sudah mengingatkan pada kita bahwa Rasul bersabda, ada 3 perkara yang tidak terlepas dari umatku, yaitu tiaroh, anggapan sial suatu ramalan, yang kedua dengki, yang ketiga buruk sangka. Maka bertanya seorang sahabat, ya Rasulullah, apa yang dapat menghilangkan 3 perkara yang buruk itu dari seorang? Nabi menjawab, apabila engkau hasad atau dengki, maka hendaklah engkau memohon ampun kepada Allah. Jika engkau mempunyai buruk sangka, jangan dinyatakan, jangan diucapkan. Dan bila mana engkau memandang sial karena suatu ramalan, maka lanjutkanlah tujuanmu. Hadis riwayat Tabrani. Lah, ketiga petunjuk inilah yang bisa kita jadikan. Jadi kalau kita punya rasa iri dengki pada seorang, jadi hasad, kita harus beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Jika kita mempunyai buruk sangka, jangan sampai omong-omong, jangan diungkapkan. Dan kalau kita memandang perasaan ada deg-degan kok sial, lanjutkan. Jadi jangan pernah ragu dan jangan percaya dengan ramalan itu. Kemudian ketiga adalah tidak melakukan tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain. Sumber-sumber dari perpecahan sebuah masyarakat, sebuah keluarga, sebuah kelompok itu adalah karena mencari-cari kesalahan. Kalau kesalahan orang lain kita mudah untuk menelitinya. Tetapi kenapa kalau kita meneliti kesalahan kita sendiri sulit? Itu sudah diungkapkan dalam filosofi bentuk fisik. Bapak-bapak coba perhatikan, kalau kita nuding seseorang, arah yang ditudingkan berapa? Cuma 1. Berapa yang kembali pada diri kita? 3. Yang jadi jurinya 1. Ini jurinya, ini nuding, ini 3. Ini filosofi kehidupan. Artinya apa? Kalau kamu melihat kesalahan orang lain 1, sebenarnya di dalam diri kita lebih dari 1 kesalahan kita. Lebih banyak daripada yang kita lihat. Hanya karena Allah menutupi kesalahan kita sehingga kita tidak kelihatan oleh orang lain. Andaikan Allah membuka kesalahan kita, mungkin kita mau berjalan di tempat umum pun malu. Karena itulah kebiasaan mengoreksi kesalahan orang lain harus kita hentikan. Rasulullah SAW bersabda, wahai orang-orang yang beriman, dengan lisannya akan tetapi iman belum masuk ke dalam hatinya. Janganlah kalian menghibai kaum muslimin dan janganlah pula mencari-cari aib mereka. Sesungguhnya barang siapa yang mencari aib saudara sesama muslim, maka Allah mencari-cari aib kesalahannya. Barang siapa yang Allah mencari-cari kesalahannya, maka Allah akan mempermalukannya meskipun ia berada dalam rumahnya. Nah, inilah. Kemudian yang hikmah yang keempat dari ayat tersebut adalah kita dilarang ghibah, kita jauhi ghibah. Jadi kita jauhi ghibah. Kalau Buya Hamka itu menyebutkan ghibah itu adalah penyakit masyarakat yang paling hebat, yang sangat mudah menular, yang begitu tertarik untuk mengundang minat orang lain. Ya memang kita tahu, kita sering melihat. Pertama 2-3 orang menggibahi seseorang, ada orang lewat mendengar kok asik ikut gabung, ngerasani sopo asik ikut gabung sehingga disebut dari komunitas gibah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah,
Jadi itulah yang perlu kita sikapi di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita hendaknya berpegangan supaya kita menjadi insan yang tidak bermusuhan dengan lingkungan dan tetangganya. Jadi kita bisa menjadi khairun nas anfa'un linnas. Jadi bagaimana kita menghayati Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Kita jadikan pegangan kita dalam adab sopan santun dalam bermasyarakat. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.